Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ketujuh tadi kita telah membahas dua buah gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal ya. Baiklah, untuk gaya normal kita ulas sedikit ya. Jadi gaya normal adalah gaya reaksi dari bidang atau benda atau benda kedua yang ditopang, bukan ditopang ya, yang ditindih atau dikenai benda yang pertama ya. Jadi dalam hal ini kita ada dua buah benda yang berinteraksi ya. Pertama benda pertama, yang kedua benda kedua atau bidang ya, atau lantai. Nah, jadi gaya normal itu adalah gaya reaksi dari lantai atau benda kedua atas tindihan atau tekanan daripada benda pertama. Nah, arahnya tegak lurus bidang sentuh. Nah, ini bidang sentuh atau bidang pertemuan kedua buah benda. Nah, tentu saja bekerjanya pada benda pertama atau pada objek istilahnya. Nah, sedangkan gaya aksinya dari benda pertama atau dari objek kepada bidang atau lantai kita sebut sebagai gaya sentuh boleh, gaya kontak juga boleh ya, karena ini jarang dibahas. Nah, jadi yang jelas gaya aksinya dari benda pertama atau objek kepada lantai atau benda kedua. Arahnya tegak lurus bidang sentuh ya, tentu saja ke arah lantai, ke dalam ya, ke dalam atau ke arah lantai. Sedangkan gaya normal karena dari lantai kepada objek atau benda pertama, maka tegak lurus terhadap bidang sentuh ke arah benda atau ke atas. Dalam ini karena bendanya di atas. Nah, untuk benda yang di bawah ya, di bawah ya, lantai bisa diartikan di sini kalau atap atau tiang mendatar ya. Jadi kalau bendanya ditempel ke atas ya, maka dianggap benda ini sebagai aksi ya. Jadi dianggap menekannya ke atas ya. Ya, walaupun benda ini dipaku atau dilem ke lantai atas atau atap ataupun tiang mendatar, tapi dianggapnya gaya kontak atau gaya tekannya ke atas ya. Dan reaksinya dari bidang ya, atau dari tiang horizontal terhadap benda yang tentu saja tegak lurus bidang sentuh juga arahnya ke arah benda, dalam hal ini ke bawah ya. Kemudian yang C, bagian C yang atau ketiga ya, ditempelkan di dinding ya. Jadi dianggap gaya aksinya atau gaya tekan ya, atau gaya sentuh ya, tergantung ya namanya, dari benda pertama atau objek kepada dinding benda kedua atau dinding, dianggap ke kiri ya, menekannya ke kiri atau ke dalam, maka reaksinya dari dinding terhadap benda pertama atau objek arahnya tegak lurus bidang sentuh ke keluar atau ke arah benda ya, berarti ke kanan. Nah, bagaimana kalau bidangnya miring ya? Kalau bidangnya miring atau lantainya miring, maka sama saja prinsipnya ya, bahwa gaya aksi dari objek terhadap lantai miring ini ya, tentu saja arahnya tegak lurus bidang sentuh ke arah lantai atau ke dalam atau ke bawah. Sedangkan reaksinya dari lantai terhadap benda atau objek tegak lurus bidang sentuh arahnya ke arah benda atau ke atas ya. Nah, itu untuk gaya normal. Kita lanjut membicarakan dulu
gaya secara keseluruhan atau pembagiannya. Ya, pertama, gaya dibagi berdasarkan kejadiannya, dan yang kedua, gaya dibagi berdasarkan kontak interaksinya. Ya. Nah, berdasarkan kejadiannya, maka gaya yang pertama ini adalah gaya dari ulah manusia atau makhluk secara umum, ya. Dan yang kedua tentu saja gaya yang dihasilkan oleh alam atau tanpa pengaruh dari manusia atau makhluk yang lainnya, ya, disebut sebagai gaya alami atau gaya fundamental, ya. Sedangkan berdasarkan kontak interaksinya, maka pertama gaya yang non kontak atau tanpa kontak antara kedua benda yang berinteraksi atau yang aksi reaksi, dan yang kedua tentu saja selain itu yaitu gaya yang membutuhkan kontak, disebut sebagai gaya kontak, ya. Kita bahas dari gaya fundamental atau gaya alami. Nah, dalam hal ini gaya ini tidak dipengaruhi oleh atau kejadiannya oleh alam, ya, tanpa atau dengan apa istilahnya ulah manusia. Nah, pertama gaya ini adalah gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi atau gaya tarik antara dua buah benda yang bermassa. Kemudian yang kedua adalah gaya magnet, ya, gaya antara kutub-kutub magnet, ya. Nah, yang ketiga adalah gaya listrik atau gaya Coulomb, gaya antara muatan-muatan listrik, ya. Nah, kedua gaya ini, gaya magnet dan gaya listrik, memiliki keserupaan atau kesamaan, ya, ataupun kemiripan, yaitu ada gaya yang tolak menolak, ada gaya yang tarik menarik. Ya, yang tolak menolak berarti antara keadaan yang sama, ya. Untuk magnet, ya, kutub yang sama, utara dengan utara, kutub selatan dengan selatan akan tolak menolak. Untuk listrik juga serupa, muatan positif dengan positif tolak menolak, juga negatif dengan negatif. Nah, sebaliknya yang tidak senama akan tarik menarik antara kedua gaya ini. Dan gaya fundamental yang terakhir, yang keempat, adalah disebut dengan gaya ikat inti atau gaya nuklir, ya, disebut juga gaya nuklir. Nah, tentu saja ini gaya yang paling besar, ya. Nah, setelah kalau kita urutkan keempat gaya ini, ya walaupun kita tidak membahas gaya ini, tapi karena kita sedang membahas gaya, ya, sekilas, ya, maka gaya gravitasi ini adalah gaya yang paling lemah, ya. Nah, gaya magnet dan gaya listrik mungkin ini agak sebanding, ya. Dan yang paling besar pengaruhnya, ya, adalah gaya nuklir, gaya ikat inti. Nah, jadi kalau diurutkan, nah, gaya gravitasi ini tentu saja untuk benda bermassa yang massanya sangat besar, misalkan bumi, planet-planet, ya, di jagat raya. Nah, kalau benda-benda kecil itu, ya, nah, maka gaya gravitasinya kecil. Nah, maka untuk benda yang ada di permukaan bumi, ya, kalau benda itu memiliki magnet, maka gaya gravitasinya diabaikan terhadap gaya magnet, ya. Nah, sementara gaya magnet dan gaya listrik kita anggap sebanding saja, ya, karena magnet bisa menghasilkan listrik dan listrik bisa menghasilkan magnet. Ini itulah sehingga ada teori elektromagnetik, ya. Elektro itu kelistrikan, magnet kemagnetan, ya. Jadi listrik dan magnet ini ada ada hubungan keterkaitan, ya. Yang paling tinggi adalah gaya nuklir, ya. Kalau sudah membahas gaya nuklir, maka ketiga gaya
itu dianggap tidak ada.